Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Made Agus Mayasa Putra, NIM D1A022473. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sosiologi dan antropologi. Perkembangan antropologi di Indonesia hingga perannya. Perkembangan antropologi di Indonesia ditandai dengan berbagai macam penelitian, seperti adat istiadat, struktur sosial hingga kesenian suku-suku yang tersebar di seluruh wilayah. Namun, sebelum membahas lebih lanjut terkait perkembangan antropologi Indonesia, ada baiknya membahas terlebih dahulu terkait apa yang dimaksud dengan antropologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia, khususnya terkait asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan di masa lampau. Lebih lanjut, mengutip dari laman resmi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, antropologi berasal dari kata anthropos yang bermakna manusia dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan. Apabila digabungkan, antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk, unsur-unsur, dan juga kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Ilmu antropologi sendiri dibagi ke dalam dua macam, yakni antropologi fisik dan juga antropologi budaya. Berikut penjelasannya. Antropologi fisik terbagi lagi menjadi paleoantropologi dan antropologi ragawi. Antropologi budaya terdiri dari prehistori, etnolinguistik, dan juga etnologi. Proses perkembangan antropologi di Indonesia mengutip jurnal berjudul Perkembangan Antropologi Indonesia yang disusun oleh Afif Futaki. Antropologi di Indonesia diawali dengan berbagai macam metode penelitian. Umumnya, perkembangan antropologi baik di darat maupun di Indonesia saling berkaitan satu sama lain terhadap sejarah kolonialisme. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana tulisan-tulisan yang dibuat oleh para masyarakat di zaman itu. Bahkan, para pengawal kolonial zaman dulu wajib menulis laporan karakter masyarakat dan daerah yang mereka ambil. Sumber daya alamnya di daerah jajahan Belanda, yang mana dari catatan-catatan itu diberi nama etnologi, sebuah penggambaran watak khas masyarakat. Perlu untuk diketahui bahwa antropologi timbul dari adanya rasa ingin tahu dari manusia terhadap manusia lainnya. Rasa ingin tahu tersebutlah yang mendorong manusia mengadakan perjalanan ke beberapa daerah lainnya. Peran antropologi di Indonesia. Peran antropologi di Indonesia, foto 11. Setelah kemerdekaan, antropologi termasuk salah satu kajian yang cukup sering dilakukan oleh intelektual di Indonesia. Oleh karena itu, di akhir September tahun 1997, berdirilah jurusan antropologi di Universitas Indonesia. Saat itu, fakultas tersebut diprakarsai oleh Profesor Poe Tejaningrat. Tidak sampai di situ, dia juga mendorong munculnya jurusan antropologi di berbagai universitas negeri lainnya. Berbeda dengan masa kolonial, di masa kemerdekaan, antropologi lebih dimaksudkan menjadi semacam alat bagi kita untuk belajar melihat dan mengenal diri sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan atau teman, dengan kata Yunani yaitu logos yang memiliki arti pengetahuan. Dilansir dari Encyclopedia Britannia pada tahun 2015, sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi, dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Sosiologi melakukan ini dengan memeriksa dinamika bagian-bagian masyarakat penyusun seperti institusi komunitas, populasi, gender, ras, atau kelompok umur. Sosiologi juga mempelajari status sosial atau stratifikasi, gerakan sosial, dan perubahan sosial, serta gangguan sosial dalam bentuk kejahatan, penyimpangan, dan revolusi. Sosiologi telah ada sejak manusia belum mengenal ilmu alam, ilmu sosial, atau ilmu lainnya. Sebagai sebuah ilmu sosiologi, baru mulai dipelajari sekitar abad ke-18. Ilmu ini terus berkembang dan digunakan hingga saat ini. Istilah sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf berkebangsaan Prancis, Auguste Marie François Xavier Comte, atau yang dikenal Auguste Comte, karena ia yang pertama kali menggunakan masyarakat sebagai objek studinya. Auguste Comte disebut sebagai bapak sosiologi dunia. Auguste Comte, bapak sosiologi ini mengartikan sosiologi sebagai disiplin ilmu bersifat positif yang mempelajari berbagai gejala dalam masyarakat, didasarkan pada pemikiran rasional serta ilmiah.
Auguste Comte membagi studi sosiologi menjadi dua, yaitu sosiologi statis dan dinamis. Studi sosiologi statis mengkaji hukum statis yang menjadi dasar adanya dinamika dan kemunculan sebuah masyarakat. Sedangkan sosiologi dinamis adalah cabang ilmu yang lebih berfokus pada pemahaman dan pengkajian mendalam terhadap pusat pembangunan masyarakat. Max Weber, sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang gejala dan tindakan sosial. Adapun yang dimaksud tindakan sosial ini sifatnya subjektif bagi individu dan terujuk pada pengamatan perilaku orang lain. Piritim Sorikin, dilansir dari buku Sosiologi Hukum Penegakan Realitas dan Nilai Moralitas Hukum pada tahun 2018, definisi sosiologi menurut Piritim Sorokin adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik di antara berbagai gejala sosial. Contohnya, gejala ekonomi, keluarga, dan gejala moral. Menurut sosiologi, juga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan serta pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan non-sosial. Menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses sosial yang menyertainya. Emil Durkheim juga mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari fakta sosial di masyarakat. Fakta sosial ini mencakup cara seseorang bertindak,